Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah fondasi bagi pertumbuhan dan perkembangan individu. Lingkungan sekolah adalah tempat di mana siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga membangun keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan selanjutnya. Namun saya menyadari bahwa tidak semua siswa mengalami pengalaman ini dengan cara yang sama. Beberapa mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi, merasa kesepian, atau bahkan terisolasi di tengah-tengah keramaian. Untuk mengatasi tantangan ini, saya memandang bahwa penting bagi para pendidik untuk senantiasa berkomitmen meningkatkan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional mereka dengan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi, menyenangkan, bermakna, dan mendalam. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bermanfaat bagi setiap siswa. Sebagai seorang pendidik dan guru mata pelajaran sosiologi di sekolah SMA Hello Motion, saya Muhammad Badrul Munir telah menetapkan misi untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap siswa. Saya percaya bahwa pembelajaran harus melebihi sekedar penyerapan informasi, melainkan harus memotivasi siswa untuk berpikir kritis, berpartisipasi aktif, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk mencapai tujuan ini, saya telah merancang sejumlah program inspiratif di setiap pertemuan pembelajaran kelas sosiologi. Pertama, saya meluncurkan program studi literasi. Dalam program ini, siswa diberikan tema yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan dan diminta untuk mencari referensi di perpustakaan. Mereka kemudian memilih satu kalimat bermakna dari buku referensi mereka dan mempresentasikannya di kelas. Langkah ini tidak hanya memperdalam pemahaman siswa tentang topik yang dipilih, tetapi juga mengasah keterampilan literasi mereka. Program kedua yang saya terapkan adalah Student Talk. Siswa diberi kesempatan untuk memilih topik-topik yang menurut mereka relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti media sosial, seksualitas, narkoba, dan sikap. Mereka kemudian diundang untuk menyampaikan pandangan dan analisis mereka di depan kelas. Proses ini mendorong diskusi terbuka dan memberi ruang bagi siswa untuk mendengarkan sudut pandang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan kepuasan dalam berbagi hal positif yang bermakna. Selanjutnya, program ketiga adalah program sosiologi teori. Memungkinkan siswa untuk memahami teori-teori pembelajaran dalam mapel sosiologi dengan lebih mendalam. Setelah saya memberikan gambaran umum tentang peta pembelajaran selama satu semester, kemudian kami berkolaborasi untuk membuat kesepakatan belajar bersama. Siswa kemudian dibagi menjadi kelompok belajar sekitar 4-5 kelompok dalam satu kelas. Kemudian mereka diminta untuk menyusun sebuah materi pembelajaran dengan tema yang mereka pilih. Kemudian mereka mempresentasikannya kepada teman-teman mereka di depan kelas. Tentunya guru juga harus siap dengan bahan presentasi versinya juga. Dan jangan lupa modul. Siswa juga menerima modul atau lembar aktivitas yang dirancang untuk memperdalam pemahaman mereka. Melalui program ini, para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya lebih baik lagi sebelum pembelajaran dan meningkatkan kolaborasi belajar dengan interaksi positif serta kreatif. Program terakhir yang keempat adalah program Teacher Talk. Program ini memungkinkan siswa untuk memilih topik. Lebih tepatnya mereka memberikan topik kepada saya sebagai gurunya untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang topik tersebut selama 10-15 menit. Topik ini akan selalu berbeda-beda dalam setiap pertemuannya. Dan program ini membuka pintu untuk diskusi yang lebih mendalam lagi dan memungkinkan siswa untuk belajar lebih banyak tentang hal-hal yang menarik minat mereka. Keempat program tersebut dijalankan di setiap pertemuannya dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu sebagaimana kondisi kelas. Hasil dari implementasi program-program ini sangat memuaskan. Siswa tidak hanya terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, tetapi juga mengalami peningkatan dan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Lebih dari itu, interaksi sosial positif yang terbentuk membantu mereka merasa didukung dan terlibat secara positif dalam kehidupan sosial di sekolah. Mereka merasakan dukungan positif untuk menjalani masa remaja mereka yang produktif dan kreatif. Melalui inovasi dan dedikasi dalam pengajaran di SMA Hello Motion, saya berharap dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan
membantu siswa mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang mempersiapkan siswa untuk ujian, tetapi juga tentang membentuk mereka menjadi individu yang cerdas, berempati, dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.